Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Winda Monika Dewi, mahasiswa aktif Universitas Negeri Medan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu pembentukan karakter siswa dengan memanfaatkan bahasa yang ada pada lingkungan rumah sebagai pembanding untuk sumber belajar, yang akan ditampilkan di seminar proceeding Universitas Negeri Medan. Adapun latar belakangnya yaitu, saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Manusia dengan segala persoalan dan kegiatan secara dinamis, dituntut untuk mampu beradaptasi dan memecahkan segala persoalan yang sudah dihadapi saat ini. Untuk menciptakan manusia yang berkualitas tentu tidak lepas dari dunia pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu wabah untuk melahirkan generasi yang berkualitas dan mandiri. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, mendefinisikan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan cara memperbaiki proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa maupun dengan orang tua dalam situasi pendidikan. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum yang menuntut aktivitas, kreativitas, dan kearifan dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Lingkungan rumah tangga dan keluarga sebagai lingkungan pembentukan dan pendidikan karakter pertama dan utama harus lebih berdayakan pada hal-hal yang positif. Sebagaimana disarankan Philippis, keluarga hendaklah kembali menjadi School of Love, sekolah untuk kasih sayang, Philippis 2000, atau tempat belajar yang penuh cinta sejati dan kasih sayang. Sedangkan pendidikan karakter memulai sekolah tidak semata-mata mempelajaran pengetahuan semata, tetapi lebih dari itu. Lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi terhadap karakter seseorang. Lingkungan masyarakat luas sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan penanaman nilai-nilai etika, estetika untuk membentukkan karakter. Menurut Clarice Sahib, bab 1996, halaman 321, situasi kemasyarakatan dengan sistem nilai yang dianutnya mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat secara keseluruhan. Jika sistem nilai dan pemandangan mereka terbatas pada ini dan di sini, maka upaya dan ambisinya terbatas pada hal yang sama. Selanjutnya, ada metode penelitiannya itu wawancara. Dengan menggunakan metode wawancara, penelitian bisa mendapatkan informasi primer dan informan. Juga dapat bisa berinteraksi secara langsung, tetapi kelemahannya antara lain tingkat komprehensif pada hasil sangat bergantungan dengan seberapa banyak kamu bisa mengambil informasi dari informan. Dokumentasi, selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsipan, foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumentasi seperti ini bisa dipakai untuk memanggil informasi. Selanjutnya, analisis data. Analisis data adalah tahapan dan proses penelitian dengan tujuan menginvestigasi, mentransformasi, mengungkapkan pola-pola gejala sosial yang diteliti agar laporan penelitian dapat menunjukkan informasi, simpulan dan atau menyediakan rekomendasi untuk pembuatan kebijakan. Pada penelitian dengan pendekatan kualitatif, fokus masalah penelitian menuntut penelitian melakukan pengkajian secara sistematik, mendalam, dan bermakna, sebagaimana ditegaskan oleh Burgers berikut ini. Dalam penelitian kualitatif, semua investigator atau peneliti memfokuskan diri pada permasalahannya yang dikaji, dengan dipandu oleh berangka konseptual atau teoritis. Sudarwan, Danim, dan Darwis 2003 sampai halaman 262. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang akan dibahas adalah jenis penelitian pembentukan karakter siswa dengan memanfaatkan bahasa yang ada pada lingkungan rumah sebagai pembanding sumber belajar. Dalam penelitian ini yaitu menggunakan pretest hasil belajar sebelum menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar dan post-test hasil belajar setelah. Dengan demikian, pada bab ini penulis akan mencoba menguji hipotesis tersebut dengan cara menganalisis data pendukung yang penulis dapat dilakukan di lapangan. Untuk mendapatkan data tersebut, penulis memberikan teks kepada siswa. Tes yang diberikan terdiri atas 2 tahap, pre-test dan post-test, serta lembaran observasi siswa. Pembahasan berdasarkan hasil analisis pada penelitian melalui pemberian tes akhir, post-test, yang menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, di mana hasil yang diperoleh dari hasil belajar siswa sebesar 50% yang berada pada kategori tinggi.
Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar yang diperoleh sesudah menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar berada dengan hasil belajar siswa sebelum menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar ataupun hasil yang lain. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh melalui tes hasil belajar pada saat pretest dan post-tes pada siswa di kota rantau di Desa Karanganyar, di mana hasil belajar pada saat pretest sebelum menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar sebesar 55% yang berada pada kategori cukup, dengan jumlah rata-rata sebesar 5,685 dibulatkan menjadi 57. Selanjutnya, hasil belajar pada saat post-test setelah menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar sebesar 50% yang berada pada kategori tinggi dengan jumlah rata-rata sebesar 77,7 dibulatkan menjadi 78. Lalu selanjutnya berdasarkan hasil yang didapat tersebut, selanjutnya dianalisis melalui teknik analisis inversial.